Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbira Rahma Umar. Saya dari KPI 1 dengan NIM 010425010004. Nomor 1, pengertian filsafat. Filsafat menurut saya adalah lahir dari sebuah rasa penasaran yang tidak ada habisnya dan juga kebijaksanaan, lalu diteliti dan jadilah sebuah ilmu baru. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi adalah teori tentang hakikat keberadaan, yaitu tentang kebenaran atau pengetahuan secara mendetail. Contohnya, kita melihat sebuah air itu tidak bisa dipegang, tapi kalau menurut pemikiran ontologi itu bisa dipegang karena adanya partikel-partikel kecil. Terus kalau epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu bagaimana pengetahuan bisa ada melalui beberapa aliran-aliran yang nantinya ada di epistemologi, seperti dari penglihatan, dari pemikiran, atau dari wahyu, atau dari kebiasaan, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi itu berasal dari baik atau buruknya sesuatu, estetik atau tidaknya, terus jelek bagusnya, seperti itu didasari dari teori nilai, yaitu aksiologi, dan teori tersebut bisa berkembang seiring perkembangan zaman. Yang ketiga, bagaimana pendapat dari aliran-aliran tersebut dari hakikat pengetahuan, dan berikut contohnya. Yang pertama ada objektivisme. Objektivisme itu sesuatu yang kita lihat dan itu nyata. Contohnya atau terbukti lah ya. Objektivisme itu yang kita lihat lalu terbukti. Kalau misal contohnya lantai itu basah dan lantai itu pasti licin. Terus yang kedua, subjektivisme adalah sesuatu yang dirasakan atau memiliki perspektif yang berbeda dari orang lain. Contohnya, kalau menurut aku makan seblak level 5 itu gak pedas, tapi menurut orang di sekitar aku atau orang lain itu pasti pedas. Terus skeptisisme. Nah, itu juga adalah sebuah keraguan, pengetahuan yang memiliki keraguan. Contohnya, ketika kita mendapatkan informasi dari media sosial, lalu kita ragu terhadap hal tersebut, maka kita akan mencari sebuah data yang konkret, lalu disimpulkan. Nah, kan itu halnya kan ragu, terus kita cari datanya, terus bisa disimpulkan. Nah, yang ketiga atau yang keempat itu adalah ada fenomena. Fenomena adalah sesuatu yang tidak nyata tapi terlihat, yang tidak nyata. Contohnya yang kita lihat tapi tidak nyata. Contohnya seperti pulpen yang dimasukkan ke dalam air lalu terlihat bengkok, terus melihat jalan yang udah terkena hujan seperti mengkilap. Nah, itu salah satu fenomena. Terus yang keempat itu adalah jelaskan moral-moral dari moral. Yang ketiga adalah jelaskan model-model berikut dan berikan contohnya. Yang pertama ada model induktif. Induktif itu dari hal dari hal khusus ke umum. Contohnya, si A makan pedas terus sakit perut, si B makan pedas terus sakit perut, si C makan pedas terus sakit perut. Berarti bisa disimpulkan kalau makan pedas itu bisa sakit perut, dan itu juga bisa berasal dari pengalaman juga, lalu menjadikan kesimpulan. Terus kalau deduktif itu dari hal khusus, dari hal umum
ke khusus. Contohnya, langit mendung. Langit kalau mendung berarti mau hujan. Nah, langit di depan kelas atau di depan sekolah juga mendung. Dan kesimpulannya adalah pasti hujan. Sebentar lagi hujan gitu. Terus ada induktif, deduktif, abduktif. Kalau abduktif itu kayak dugaan yang meyakinkan, dugaan yang nyata. Contohnya, kita ngelihat lampu di rumah tuh nyala, lalu kita menyimpulkan dong pasti di rumah itu ada orang, yaitu memiliki dugaan nyata gitu, atau dugaan yang kuat. Nah, kalau dialektika itu berasal dari beberapa kesimpulan. Yang pertama nih, si ini kalau belajar pagi-pagi itu lebih efektif, yang si ini belajar malam itu lebih efektif. Lalu si ini menggunakan dua cara tersebut, yaitu kalau pagi dia menghafal, kalau malam dia mengerjakan tugas. Nah, kayak gitu contohnya. Bagaimana pendapat dari aliran-aliran epistemologi dan berikan contohnya. Yang pertama ada empiris, yaitu dari indera penglihatan dan dirasakan. Pokoknya dari indera. Contohnya kita ya udah kalau melihat bantal ya udah bantal doang gitu. Terus yang kedua rasionalisme. Kalau rasionalisme kita memikirkan dari apa yang kita lihat, lalu kita pikirkan menggunakan akal, lalu diproses menjadi sebuah kesimpulan. Contohnya buku. Kita bukan hanya melihat sebuah buku, tapi kita berpikir juga bahwa buku itu bermanfaat untuk bisa menulis, menggambar, dan hal lainnya lah. Yang ketiga ada positivisme. Positivisme itu berasal dari data yang nyata lalu dibuktikan. Contohnya kita mau ke puncak terus macet. Nah, kita pasti mencari jalan mana nih yang gak macet melalui Google Map kayak gitu. Terus yang ke berapa? Ada iluminasi. Iluminasi itu adalah pengetahuan secara spiritual. Contohnya kayak kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, itu spiritual ya. Terus rasionalisme, yaitu adalah pengetahuan yang didasari dari pengalaman atau secara sudah terbiasa melakukannya. Contohnya ada dokter yang udah bertahun-tahun ngoperasi atau mendiagnosa penyakit. Contohnya kayak si bapak ini tuh suka sakit jantung, engap kayak gitu, sesak napas, terus suka sakit punggung belakang. Nah, lalu dokter itu menyimpulkan tanpa ragu bahwa hal itu bapak itu, pasien itu terkena penyakit jantung. Nah, itu karena dokter itu sudah terbiasa dan memiliki intuisi yang sangat kuat. Gitu. Sekian, terima kasih.